Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Lombok TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Shaimin dan shaimat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumu Ramadan wa tuhijjul baita man istata'a ilaihi sabila." Islam terbangun dari 5 perkara. Pertama adalah mengucap 2 kalimat syahadat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan haji bagi yang mampu. Pada kesempatan hari ini, saya ingin menyampaikan tentang zakat. Zakat dalam bahasa itu disebut at-tahuru atau juga an-num. At-tahuru artinya bersih, suci. Suci dalamnya, bersih luarnya. Sesuatu ada yang memang dari luar dia bersih, tetapi dalamnya tidak suci. Satu contoh misalnya, di dalam Al-Quran Allah menjelaskan tentang seekor binatang yang Allah haramkan. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Binatang yang disebut oleh Al-Quran ini, kalau dia dimandikan, ya, kalau dikasih sampo, dibersihkan seperti itu, maka luarnya menjadi bersih, tetapi dalamnya tetap dia tidak dikatakan suci. Begitu juga manusia, kalau dia berpakaian dengan pakaian yang baik, berjas, berdasi, tetapi di dalam hatinya ada keinginan untuk berbuat jahat, maka orang itu dikatakan bersih luarnya, tetapi hatinya tidak suci. Tetapi zakat sesungguhnya bertujuan untuk mensucikan harta kita, baik yang kita miliki, dalam artian yang kita nikmati, ataupun termasuk juga yang kita keluarkan itu. Hadirin pemirsa Lombok TV, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Ketika hati sudah bersih, ketika hati kita sudah suci, maka insya Allah seseorang akan menjadi tenang, seseorang akan menjadi tentram hidupnya. Dia tidak akan pernah terbudak oleh harta kekayaan. Dia tidak akan menjadikan harta itu menjadi segala-galanya yang terus dia hitung. Yang pada akhirnya ketika harta itu menumpuk, bisa dia pergunakan dalam jangka waktu yang panjang, tetapi umurnya belum sampai ke situ. Shaimin dan shaimat rahimakumullah. Apa yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini? Marilah kita senantiasa untuk berupaya mensucikan diri kita dengan mengeluarkan zakat.
Maka dengan berzakat, hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi damai, sehingga ketika hati kita suci, kita akan terhindar dari berbagai macam sifat-sifat atau penyakit-penyakit hati yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu contoh misalnya, ketika orang dengan tekun menunaikan zakatnya, maka hatinya akan suci, hatinya akan bersih. Suci bersih dari sifat tamak. Kalau kita perhatikan, kata-kata tamak itu terdiri dari 3 huruf, ta, mim, dan ain. Ta itu hurufnya bolong tengah, gak pernah ketutup. Mim juga demikian, bolong tengah. Ain lebih parah lagi, ya, kepalanya terbuka ke atas, perutnya besar. Itulah gambaran manusia yang ketika ia tidak mampu atau tidak mau mengeluarkan zakat, hatinya tidak akan bersih, hatinya tidak akan tenang, dia akan dirasuki oleh sifat tamak itu sendiri. Maka berbahagialah bagi setiap siapa saja yang senantiasa menunaikan zakatnya, berarti dia telah menjadikan dirinya hidup di dalam kedamaian, hidup di dalam ketentraman. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan satu balasan yang luar biasa. Man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalihah. Barang siapa yang datang dengan membawa satu kebaikan, melakukan sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala 10 kali lipat dari apa yang telah ia lakukan. Zakat adalah sebuah perbuatan hasanah. Maka ketika orang melaksanakan zakat atau menunaikan zakat, maka dia akan mendapatkan 10 kali lipat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu, tidak hanya sekedar zakat itu ya dapat mensucikan hati kita, tetapi zakat di situ adalah dapat memberikan, menambah, melipat gandakan harta kita. Tetapi juga manfaatnya pun sama, seperti atau bahkan lebih besar jumlah manfaatnya daripada jumlah yang harta yang kita miliki. Itulah yang disebut dengan an-numu. Jadi harta kita semakin bertambah, aset kita semakin besar, manfaat untuk orang lain pun semakin banyak. Maka bagi siapa saja yang menunaikan zakat, insya Allah dia akan semakin memiliki kekayaan yang berlipat-lipat dan manfaat semakin banyak. Sebagaimana sahabat Rasulullah SAW, Utsman, ya, ketika melihat orang Yahudi memiliki sumur, maka sumur itu dia beli, tetapi dia berikan kebebasan bagi masyarakat untuk mengambil air dari sumur itu. Ketika masyarakat haus, maka dipersilahkan untuk minum dari sana. Begitu juga ketika seorang Yahudi ini memiliki kebun kurma, maka sahabat Rasulullah SAW pun membeli kebun ini dan mempersilahkan kepada umat untuk mengambil makanan atau buah kurma yang ada di kebun itu. Tetapi asetnya, barangnya semakin bertambah, manfaatnya semakin banyak. Bahkan sampai saat ini, ya, kebun itu menjadi sebuah tempat penginapan yang setiap hasilnya, ya, diberikan menjadi sumbangan bagi umat untuk kepentingan dakwah. Sahabat Rasulullah 15 abad yang lalu telah meninggal, tetapi manfaatnya masih dirasakan sampai sekarang. Itulah keutamaan daripada menunaikan zakat. Maka demikian, saya mengajak kita semua, marilah dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, kita semarakkan menunaikan zakat, sehingga hati kita menjadi suci bersih, aset kita akan semakin bertambah, dan kemanfaatan pun akan menjadi lebih luas untuk kepentingan umat. Inilah sesungguhnya ibadah sosial, ibadah ijtimaiyah yang sangat menguntungkan bagi kehidupan kita semua. Demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.